sisi kita. Karepku yo karepku, karepmu yo karepmu. Loh, tadi piye to iki? Ndane gak teko-teko iki. Wah, kacau. Itu goreng bareng ini ya. Assalamualaikum. Mas bola. Waalaikumsalam. Kok iki wis ngopi iki? Kira ngenteni aku, Cuk. Dari mana, cuy? Piye? Ki kowe nggo apa? Biasa sih sego goreng di Indonesia banget. Kabeh sego goreng iki. Nah, itu. Kowe iki mangane iki. Aku tak bawain masak telur. Mantap banget. Pas ewu. Doke siji tapi. Yo nek udah ke loro mana? Lagi meh teko. Iki tulisannya ning nggon gerobake martabak apa? Martabak telur. Martabak telur Ora maksudnya nek tulisannya martabak Bandung kan. Ada. Nah, gini cuy, iki iso diperkarake gak ngarang iki. Itu ono piring bareng. Jadi ini. Aku ki mungkin udah ada 10 tahun hidup di Bandung. Bukan Bandung ya, lebih tepatnya ke Sunda. Dan aku gak pernah nemuin yang namanya tulisan kue Bandung. Nah, Pertama aku kesini jual kue Bandung. Aing teh hidup di Bandung, gak pernah ngeliat apa itu kue Bandung. Kayak gimana kue Bandung? Anjing, martabak manis. berarti intinya kue Bandung bukan culture dari Bandung. Bukan ya. Bukan. Gak tahu gimana. Orang Bandung juga gak tahu. Aduh. Sebat dulu. Sebat dulu. Ngopi. Kopi udah ada nih, udah siap. Wis. Tanpa sponsor. Enggak ada sponsor. Beli Udah sendiri ada anjing. sponsor. Beli sendiri anjing. Jadi korek ya. Iya. Tunggu dulu. Aduh. Anjing panas. Kan sebelumnya kita mahasiswa, cuy. Terus Ada perbedaan nggak puasa sebelumnya sama puasa yang sekarang? Kita kuliah kan pagi sampai sore. Iya. Ibarat kata ketemu setan lebih banyak gitulah. Terus Perbedaannya sama yang sekarang. perbedaannya kan karena kita sudah bukan mahasiswa lagi. Ya otomatis setannya lebih berkurang dong. Kan ada 2 malaikat yang jagain kita. Ayah dan ibu. Ya kali kamu pengen makan depan bapak dan ibu kamu pas puasa. Duh, bukannya nggak apa-apa, yang penting bismillah. Itu kacau ya. Tahun lalu belum berapa. Bulan kemarin. Tahun kemarin Tahun ya. lalu benar, lah. tahun lalu. Salah pertanyaannya belum berapa. Puasa berapa kali? Ya. Puasa berapa masuk. kali? Bohong kan. Kowe bohong anjing. Kemarin Serius, men? Kemarin ngomongnya satu kali puasa. Ini bangsat emang. Astagfirullah. Satu yang ingat. Bahas soal kuliah nih. Kita kan beda kampus, bro. Iya. Tapi kita teman waktu SMA. Waktu SMA. Waktu kelas 3 berarti ya. Kelas 3 SMA ya. Betul. Kelas 2 tuh. Kelas 2. Nah, sebenarnya kita ini benar-benar kalau dilihat dari background banyak perbedaannya, bro. Tapi apa yang membuat kita sampai sekarang bisa bareng? Ibaratnya dari segi apa tuh sering Talentaku. Aku memang hobi gambar. Dari TK aku udah gambar. Bahkan mungkin belum TK pun aku udah mulai gambar. Terus kebetulan juga orang tuaku tidak kamu harus menjadi ini, jadilah yang kamu mau. Meskipun itu pernah ada tekanan masuk kuliahku ini.
Ya memang aku kuliah juga pengen karena passionku seperti itu. Passionku gambar. Dan aku kuliah di DKV. Kenapa logonya gini? DKV 15. Universitas Negeri Semarang. UNES. Kalau kamu Tadi sempat nyinggung soal apa? Tekanan. Iya. Nah, kok bisa tekanan? Soalnya dari awal, bukan dari awal sih. Memang feel-nya dari diri sendiri itu udah gambar. Betul. Bukannya di DKV udah sesuai passion. Jadi gimana? Nggak ada tekanan dong harusnya dong. Ya memang. Soalnya kan sesuai alur. Sebenarnya orang tua aku tuh nyaranin aku masuk kuliah itu yang kayak manajemen, yang arsitek gitu. Oh, tekanannya di situ. Betul. Oh, alah. Jadi Oke. biar pada tahu sekalian lah. Kalau sebenarnya tuh dulu DKV itu dipandang sebelah mata. Tahu kan DKV singkatan dari apa? Desain komunikasi Visual. Betul. Ya, jadi dulu kalau desain komunikasi visual itu tuh dipandang kamu besok mau jadi kerja apa, dan itu real aku alamin ketika orang tua dari teman-temanku yang nanya, kamu kok kuliah di sini terus kamu besok bisanya kerja apa gitu, masa jadi tukang fotokopi, tukang printing kayak gitu. Anjing aku dalam hati. Tanpa kalian tahu ya, iklan-iklan di Indonesia kalau tanpa anak DKV, anak desain nggak bisa jadi, percaya. Iya dong. Konten kreator dan lain-lain gitu ya. Semua itu butuh seni. Betul. Nah, Kowe metu omah dandanmu elek kelemprot ora ono senine. Sisiran kan termasuk seni. Betul. Seni dalam bersisiran rambut. Iya. Terus kalau kamu kenapa? Kok masuk? Kamu akuntansi ya? Manajemen. Oke, manajemen. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya emang nggak sesuai passion. Betul. Jadi ini kan terjadi sejak dimulai dari kelas 2 SMA sebenarnya. Ya. Penjurusan. Betul. Dari awal kan bukan dari awal. Kelas 1 kita kan belum ada jurusan kan. Betul. IPS IPA ada Ya, kan. Kelas 2 kita baru bisa penjurusan. Nah, kebetulan pas naik kelas 2 ambil IPS. Karena mau ambil IPA otaknya nggak nyampe cuy. Nah, semenjak dari situ awalnya aku pikir kok kuliah Sekolah IPS kita kira gampang lah, geografi, sejarah ya tau nemoni, ekonomi ya paling ngono-ngono lah. Nah, sebelumnya nggak mikir soal akuntansi, tapi ya mau gimana lagi. Tuh. SMA adanya IPA sama IPS. Iya. Dan bahasa udah hilang waktu zaman kita tuh, bahasa SMA yang jurusannya bahasa sudah nggak ada. Gitu. Sama kesan IPS itu kan lebih ibaratnya lebih wild ya, lebih wild dibanding jurusan-jurusan lain. Tapi keseruan itu kalau aku rasa cuma berhenti sampai kelas 3 SMA cuy. Sampai kelas 3 SMA. Begitu masuk kuliah, ya kan tahu sendiri kan. Yeah. Aku dari dulu suka musik. Suka musik. Nah, dulu sempat mikir gini. Wah, aku kuliah ning nggon musik. Saya kuliah ning nggon musik engko ki setelah aku lulus ilmuku tak salurke ning ndi ya. Nah, gitu. Awalnya gitu, sedangkan dulu kan masih mikirnya kan kerja kantoran dulu, masih mikirnya kayak gitu. Nah, setelah dijalanin kok ternyata nggak sesuai passion banget. Nah, posisi sadarnya itu begitu masuk tengah semester, mau diikat kan sayang juga. Iya, ya udah tabrak ini aja lah. Semua hal pasti mengalami sih menurutku. Kalau menurutku loh ya, karena aku pun pernah merasakan ketika aku kuliah kira-kira ngambil, tapi kok udah sampai tengah semester. Bukan tengah semester ya, lebih tepatnya tengah perkuliahan. Pas kita sudah semester 4 sampai ke 6 gitu udah baru kepikiran. Dan jujur aja banyak teman-temanku yang pada keluar karena nggak kuat sama pelajarannya, atau dia mencari
passion baru atau gimana, ya itu banyak yang keluar. Ada juga yang keluar karena dia pengen ke freelance-nya. Jadi dia mendapatkan ilmu dari kuliah itu, dia sudah dapat cara editing dan lain-lain, dia keluar akhirnya dia fokus ke freelance. Lebih tepatnya cuan ya. Ambil langkah berani. Ambil langkah berani. Tanpa titel. Tanpa titel tanpa sarjana atau diploma itu. Nah, sebenarnya menyesal gak dulu masuk kuliah? Jujur aja. Awal kuliah nggak menyesal. Soalnya ya mata kuliah masih enteng-enteng lah. Masih enteng-enteng, terus ketemu teman juga masih hihi, belum ada beban gitu. Jadi aku kuliah berapa semester ya? 8. Mulai berasa beratnya itu semester 4. 10 dong. 10 semester. 2015 masuk, 2020 lulus. Keren kan? Donatur kampus. Kampus anjing. UKT tertinggi dong. Konco-koncoku kui 3 juta, 4 juta, 6 juta lah. 7,5. Keren kan? Tapi ya waktu itu ya bersyukurnya nggak ada uang bangunan, nggak ada UKT aja. UKT dan lain-lain. Yang mahal itu di barang praktek. Barang praktekku mahal-mahal. Alat gambar dari mahal-mahal. Alat gambar apa aja tuh biasanya tuh? Wah banyak lah. Mulai dari kita awal-awal kuliah mengenal masih manualan semua. Pertengahan kuliah kita baru dimasukin ke digital ya. Mulai Photoshop lah, ada Adobe Illustrator, Corel dan lain-lain. Nah itu kita mengenal Pentab dan sampai akhirnya sekarang mampu beli. Iya, gak usah disebut lah, gak usah disebut mereka lah. Nanti kelihatan sombong, Mira. Biar nanti beriringnya waktu siapa tahu. Betul. Merek itu sendiri bisa masuk sini. Jujur pertama kuliah tuh aku insecure karena satu pun temen satu sekolahan nggak ada yang satu jurusan sama. Kalau satu kampus banyak ya. Tapi jadi ini kita mencar dan itu pun teman-teman yang nggak dari kelas kita. Banyak orang-orang yang dari kelas lain untuk masuk ke ekonomi, fakultas olahragaan dan lain-lain. Jadi aku sedikit insecure karena sebenarnya banyak dari teman-temanku yang di kuliah itu mereka satu klan sahabat mereka pada suka gambar masuk kelas dan lain-lain. Jujur aku awal kuliah kayak nggak punya teman waktu itu pertama kali, bingung nongkrong di mana. Tapi ya lambat laun ya bisa berkenalan, masuk ke circle baru. Dan kita melupakan circle lama. Iya. Terus ada yang lucu-lucu gak di kuliah? Nah ini kalau lucu-lucu sih banyak, kalau diceritain kayaknya nggak cukup durasinya. Yang paling terakhir aja yang diingat. Apa itu? Pas skripsi cuy. Pas lagi ngerjain skripsi. Nah jadi skripsi itu waduh sampai lupa berapa bab kira-kira. Wah kalau skripsi itu kalau di tempatku 5 ya mungkin kira-kiranya 5. Kira-kira 5. Jadi aku bikin skripsi. Dari awal aku bikin skripsi dari bab 1, bukan dari bab 1 deh. Dari cover, pendahuluan sampai endingnya pun sampai bab terakhir. Yang namanya revisi itu belum pernah malah. Kok bisa? Nah, jadi gini. Bikin nih bab 1. Iya. Bab 1 ajuin ke dosen pembimbing. Iya. Bu mau bimbingan dong. Oh iya mas, mana? Dilihat, dicek kan. Oh ini masih ada yang salah nih. Salah. Udah, kelar. Bawa pulang kan tuh. Bawa pulang. Begitu dibawa pulang, aku nunggu revisi lagi tuh nunggu 2 minggu. Taruh kamu? Iya. Seenggaknya nunggu. Kira-kira wah paling dosennya wis lali garapanku sing wingi. Nah, gitu kan. Ternyata tidak direvisi dengan si orang. Nah. Begitu pas hari hanya revisi, ketemu dosen pembimbing. Berkas yang baru aku bawa. Berkas baru nggak sepenuh, nggak pure baru. Iya. Nggak aku bikin sendiri. Aku print ulang cuy. Ulang tanpa revisi begitu. Aku print ulang. Nah, jadi triknya
materi bab 1 yang sebelumnya nggak usah dibawa, bawa yang baru. Nah, dengan cara gitu kan dosen nggak mungkin ingat kan, nah segitu banyak mahasiswa. Nah kalau diceritain ya bisa panjang. Endingnya pas udah sampai jadi itu kan emang skripsi udah ngawur ya, ibaratnya bab 1 sampai bab 5 udah nggak ada revisi sama sekali. Pas waktu sidang presentasi ini dosen pembimbing tuh ada 4, mereka cuma ngobrol satu sama lain gini. Pikirku masuk dirungokke kayak aneh ngomong gak meneh oke ra dirungokke. Nah begitu kelar, salah satu dosen cewek bilang gini, Mas, skripsimu saka awal sampai akhir ngawur kabeh. Waduh lah ini. Ternyata bab 1 sampai bab 5 revisi rak konangan, ternyata bumi pas sidang. Nah, gitu kan. Nah, setelah sidang kan ada proses namanya revisi. Iya, 1 kali revisi, setelah itu kan kita wisuda kan. Nah, si enak 1 kali revisi. Terus ya kali ngerjain revisi terakhir dikoreksi lagi dari bab 1 sampai bab 5. Nggak mungkin kan. Sekarang setara ya. Ya wis kowe kenal aku lah, aku koyo piye. Kok nggak iso mikir gitu. Tapi pinter golek duit. Ini orang pinter golek duit. Bajingan nih orang sebenarnya. Nah, aku pas revisi terakhir itu diamanati buat ketemu dosen namanya Bu S lah. Iya. Bu S. Bu S itu ruangannya di Pascasarjana. Hari itu hari Sabtu. Hari Sabtu aku janjian, bukan janjian deh. Memang biasanya hari Sabtu dia ada di ruangan. Aku bawa materi dari bab 1 sampai bab 5. Ya sistemnya sama, gak ada revisi, di print ulang, ya udah terima beres gitulah, serahin tanpa revisi. Aku kira tadinya tuh dosen lupa karena materi sebelumnya nggak aku bawa, seperti ya kayak cara-cara biasanya gitulah. Bu ini bu udah kelar, ntar mas saya cek dulu, cek, wah ini nggak sesuai sama yang saya arahkan kemarin mas. Kerjain lagi lah, revisi lagi. Besok minggu jam 1, masih ingat. Besok minggu jam 1 saya ada kondangan, tapi jam 12-nya bisa saya sempetin ke kampus. Jadi dosen ini memang asli terkenal killer. Oke bu, hari Minggu jam 12. Oke siap. Nah, turun tuh kan dari Pascasarjana lantai 2 kan. Turun, niat udah mau balik cuy. Niat udah mau balik ketemu teman-teman seangkatan. Bram, main di bilang gitu. Kilo, bar revisi terakhir kilo. Diorek-orek meneh kok. Sirahku wis ngeluh iki. Bilang gitu kan. Nah, temanku bilang gini. Iki aku sentuh tanda tangane Bu S. Nyoh neme Bu Gajul. Niatnya bercandaan, enggak serius. Ya. Tapi aku seriusin. Ya wis to kene. Lah nopo ora? Tenane, Des. To tenan lah nopo. Ya tanda tangannya gitu kan. Itu kan tanda tangan pengesahan. Betul. Pengesahan dan lain-lain kira-kira butuh 3 materi. Iya. Keluar dulu. Beli materi 3 lembar, udah tempel. Tanda tangan tuh dimirip-miripin lah 3 lembar itu. Habis itu kelar, aku balikin. Wis, kelar. Tak munggah sik ning gone TU. Meh opo, Des? Lah iki to, nek berkasku. Jadi gue tanda tangan sendiri. Tanda tangan sendiri. Nih ya. Gak seru. Kancing. Sampai TU. Dilihat gini. Oh yaudah mas, nanti ikut wisuda ke 59. Alhamdulillah. Tolong ibu ini anak dicek lagi, ini kayaknya harusnya belum wisuda ini. Ijazahnya harusnya belum keluar. Lebih parahnya lagi, file skripsi diupload, otomatis jadi referensi buat adik-adik tingkat. Betul. Dan file skripsi hard copy-nya dipajang di perpus untuk referensi adik-adik tingkat juga. Ya. Nah kalau pas
kebetulan lagi ada di tingkat ya cari-cari referensi gitu. Kebetulan ngambil contohnya buat skripsiku. Wah, jackpot gitu. Mungkin selamat buat adik-adik tingkat yang sudah nonton ya, skripsinya Mas Brahma Ajis Algoni. Kamu dilihat aja tuh nanti. Judulnya udah lupa, judul skripsi udah lupa. Nah, kalau dari kamu sendiri, Kalau aku ada sih cerita nggak? Kan soalnya kan aku kuliah kan sore sih. iya, Kuliah kamu sore nggak? kuliahnya para sarjana ya. Nah, Para pekerja. Nah. Betul. Nah, jelas beda culture-nya Iya. sama kuliah pagi. Satu, nongkrongnya lebih sedikit, waktu nongkrong lebih sedikit, nggak ada makrab. Nah, Kalau kira-kira gimana? Kalau aku sih masih merasakan yang namanya nikmatnya menjadi mahasiswa. Karena terus aku datang pertama ke kuliah ya udah asik aja udah. Apalagi anak-anak di kafe itu asik-asik sebenarnya. Gaul-gaul. Iya, ngerti sih. Gaul kabupaten. Ya enggak, jangan gitu lah. Jangan. Itu rasis anjing. Bukan. Mereka gaul-gaul. Asik-asik ning kene tok wae. Ning kene tok wae. Kok dikat wae. Ya, aku menikmati menjadi mahasiswa, Evannya menjadi mahasiswa, apalagi bangga menjadi mahasiswa di kafe. Meskipun ya tadi kembali ke pertengahan saat masa kuliah aku tuh sempat sudah pesimis. Jujur aja waktu kuliah hal yang pertama aku takutin adalah skripsi, alias tugas akhir ya. Kalau tempatku tugas akhir. TA. Jadi ya itu aku bingung ngadepin, aku bayangin aja udah takut lah. Kita duduk sendiri menghadap presentasi dan menghadap ke dosen-dosen yang lagi duduk. Itu aku udah takut banget dah. Tapi ya itu pun harus dilalui gitu loh. Iya. Kita mau kayak gimana pun ya itu harus dijalani, itu beban yang harus dijalani. Iya. Harus wajib lah. Kalau kalian pengen lulus jadi kuliah. Rintangan yang wajib di. Kebetulan ini ada penyakit yang lebih chaos ini. Ya. Penyakit chaos datang ini. Ya udah akhirnya selama aku pameran, kan ada pameran ya tempatku ya. Bab 3 itu pameran. Setelah pameran terus udah itu bab 45 terus kita sidang. Sidang online. Oh, Nikmat sekali ya sidang online. Nikmat. Tapi aku jujur aja berharapnya aku wisudanya nggak online, kan bangsat ya. Sudah minta enak sekali gitu. Nah, di situ tuh mungkin banyak banget penurunan kekhawatiranku tuh dari sidang, karena keresahanku yang sidangku tuh udah turun banget karena kita online menghadapi cuma layar laptop. Ya, vibe-nya beda banget. Ya, pasti. Meskipun ada euforia sendiri ya buat orang-orang yang wisudanya offline, mesti rasanya senang banget tuh setelah keluar dari ruang sidang, banyak disorak-sorakin temen selamat dan lain-lain. Tapi ya euforianya itu yang kita rasakan ya. Kita bicara sekarang itu aja deh. Hal-hal konyol yang ada di kampus. Kamu pernah nggak maling waktu di kampus? Wah, nggak pernah nih, ini nggak seru. Aku nggak seru loh. Aku nggak seru. Jadi di jurusan itu kan seni rupa sebenarnya. Seni rupa. Jadi ada anak di kafe, ada seni rupa pendidikan, seni rupa ya itu, sama di kafe yang diploma D3. Jadi ada D3. Itu karya-karya tuh, wah nih aku lihat ada pembersihan gudang. Pembersihan gudang anak-anak seni rupa dari tahun berapa tuh? Iya. Mungkin udah kating-katingmu yang lama kan? Oh, berkas lama ya? Terus? Bukan skripsi loh, karya loh. Karya. Rupa karya loh. Terus? Itu bukan maling sih sebenarnya ya. Atau lebih tepatnya aku, ini karya daripada kebuang-buang mending aku ambilin. Aku mungkin ada setumpuk banyak, bawa karya banyak, tak pajang di kamarku. Suatu ketika ada cutting main ke kosanku. Terus? Ini kan karyanya Mas ini. Ini kan karyanya Mbak ini. Aduh, aku gimana ya gitu. Terus aku jelasin dengan tele-tele tadi lah. Kalau ini pembersihan gudang, sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karya itu mau dipindahkan ke suatu tempat. Iya. Itu loh. Mengamankan. Kan enggak sementara ditaruh di luar. Nah, ditaruh di luar itu kesempatan buat aku tuh. Karena dulu aku masih suka banget yang namanya karya-karya sok-sokan seni rupa lah waktu itulah. Terus. Jadi ya udahlah.
Akhirnya sampai sekarang karyanya masih ada itu. Masih tak simpen. Posisi di mana sih sekarang? Jangan kasih tahu lah. Masalah aku harus ngomong. Kita gitu punya. Banyak nggak? Apa? Itu yang diambil dari gudang. Banyak lah. Wah, buat kamar bisa nih. Jangan ya. Jangan lah. Bakar aja lah udah. Terus cewek-cewek di mana di ini universitasnya si Brahma ini di USM ya, Universitas Semarang. Universitas Bedanya Semarang, sama aku, lupa jelasin. ada negerinya. sorry anak-anak bahasa saya. Jelasin. Ini misalnya nih USM Universitas Semarang, UNES Universitas Negeri Semarang. Nah, suatu saat USM maju pun orang sudah di negeri cuy. Iya karena nggak tahu ya. Iya nggak bisa jelas lah. Iya karena bayangin kalau USM jadi negeri, UNES ada 2 bos. Iya. Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang part 2. Goblok. Katanya dengar ya waktu zaman aku masih kuliah tuh anak-anak USM itu katanya cantik-cantik. Benar nggak sih bro? Sadis. Jadi secara itu kan kelas diperuntukkan buat pekerja ya. Nah kebetulan ya mungkin nggak dari angkatanku juga, dari angkatan yang lain juga gitu. Di angkatanku lebih banyak SPG dan sebagainya gitulah. SPG cantik SPG barokok. Itu asik sekali. Yang menuntut tiap harinya untuk cantik, untuk tampil cantik. Nah sedangkan pulang kuliah kan nggak mungkin ganti baju dulu, sedangkan SPG pakainya seksi cuy. Itu yang dari kerjaan berangkat ke kampus. Waduh, itu bisa berdiri semua itu. Maksudnya kakinya berdiri semua. Iya, kakinya berdiri. Kakinya berdiri semua. Soalnya jalan kan nggak mungkin jongkok. Iya. Aduh. Ada yang pakai rok segini. Waduh. Jadi gimana ya? Aku sebenarnya pengen jujur sama kamu. Kenapa dulu kamu nggak bertekad untuk masuk ke seni musik? Karena kan memang aku tahu dia tuh dulu main bandnya sangar, main gitar bisa, drum bisa, nggak bisa tuh. Nah, nggak bisa tuh apa ya? Kamu juga bisanya kalau musik apa? Pegang musik apa? Mungkin yang lebih ke arah-arah orkes gitu ya, kayak biola. Oh, biola. Biola terus apa namanya? Berarti gitar bisa, bass bisa, drum bisa. Mixing ya dikit-dikit. Kita berencana bikin band aja dari dulu nggak jadi. Yang nggak konsisten tuh siapa sebenarnya? Kita berdua ya. Nah ini nih. Apa? Berhubung kita lagi ngerokok. Black Sabbath. Ada yang tahu nggak tulisannya apa? Black Sabbath. Black Sabbath. Tapi berhubung kita lagi ngerokok, jadi apa cuy namanya cuy? Black Sabbath. Rokoknya jarum black harusnya. Kok merek iki yo ireng warnane iki. Iya. Masuk. Yang sambung yang tadi ya. Tadi tanya apa? Kenapa akhirnya nggak mengambil langkah berani buat terjun ke musik kalian? Nah, baru-baru ini aku berpikir ya sama kayak prinsipmu juga sih. Kan pernah bilang kan, aku neng seni iki ono seni murni, ono seni terapan. Sing tak jupuk seni terapan. Meskipun aku suka banget, cinta banget dengan seni DKV. Tadinya aku nggak ngerti prinsip kayak gitu, tapi setelah aku jalani sekarang, ternyata prinsipku juga sama seperti itu. Jadi sekarang ya bermusik sekedar. Jadi kamu tuh kayak nggak perlu yang namanya kamu kuliah musik, tapi kamu bisa bermain musik gitu ya. Gitu. Ya paham. Bukan bermain untuk profesional sebenarnya. Jadikan hobi aja. Sebenarnya kan memang bener sih dulu kayak nggak semua anak-anak musik yang sekarang jadi besar itu juga bukan karena dia dulu kuliah musik ya. Berawal dari memang konsistensinya dia sama band itu gitu loh. Jadi dia punya passion tuh di band meskipun pekerjaan lain gitu loh. Sebenarnya ya harusnya ya nggak semua harus kuliah musik gitu. Bener. Cuman ya alangkah lebih baiknya sebenarnya kamu masuk musik tuh karena passionmu sudah di situ. Iya.
Jadi ya udah tambah klop banget itu ibaratnya 100% lah kamu jadi anak musik. Tapi ya nggak ada ya anak sekolah musik yang jamnya jam sore, nggak ada ya kayaknya ya. Belum ada ya. Sekolah musik kebetulan. Maksudnya kuliah musik. Kuliah musik tapi yang ikut jamnya jam sore, yang alias kamu pas kerja ya kerja, pas kuliah sore itu nggak ada kayaknya di Semarang. Oh iya, nggak ada tuh, belum ada tuh. Kan karena itu juga ya kendalamu. Iya. Aku pun di kampus ada beberapa kegiatan musik lah, ada beberapa kegiatan musik kayak di kampusku ada namanya musik corner. Musik corner jadi tuh kayak main di parkiran gitu, main di parkiran, terus ada UKM juga. Nah, UKM musik ya. UKM aku nggak ikut. Nah, kan seperti yang aku ceritain tadi, musik sekedar untuk hobi. Nah, kebetulan kalau pas lagi ngampus, kebetulan pas lagi jeda makul ada musik corner, dan itu kan tempatnya pindah-pindah cuy. Kadang di parkiran sini, ada di parkiran sini, ada di kantin. Nah, kebetulan kalau pas lagi deket gedung tempatku itu kadang-kadang ya nyumbangin satu lagu, 2 lagu gitu. Sekedar lagu apa nih? Kita menghibur diri. Ya, lagu apa nih yang dinyanyikan ini? Dulu sempat ada Coldplay sempat ada. Tapi di situ nggak main musik. Ngapain? Nyanyi? Iya, vokal doang. Siap. Emang suaramu bagus sih, kok kamu tunjukin ke mereka suaramu bagus gimana? Mungkin nanti di closing video ini ya. Iya. Soalnya dulu sempat mencoba karir di musik. Emang senang, memang dari hati emang udah senang. Tapi pas dilakuin ternyata jalannya terjal sih. Terjalnya kenapa? Jadi kan semua setauku musisi mereka juga tidak merasakan yang harus harus semudah itu dia bisa menjadi seorang band besar gitu loh. Mereka juga kan dari bawah. Iya, nah itu. Kamu sudah putus asa di bawah gitu. Nah, jadi gini. Aku bisa konsisten di beberapa hal. Tapi anehnya, meskipun aku cinta musik, aku nggak bisa konsisten di musik. Maksudnya gini, pernah nyoba main metal, sama dulu lah ada band zaman SMP dulu, SMP sampai SMA sih, sampai SMA kelas 1 The Black Band. terus. SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1 main musik metal lah. Ganti-ganti band itu sih. Ganti-ganti band. Nah, setelah ganti-ganti band ternyata untuk konsisten untuk latihan dino iki dipastikan latihan seminggu iki pengen ini peng loro lah. Sampai saat terusnya kok nek manggung ini. Seminggu 2 kali lah. Iya, wajiban latihan dan ini. Kenapa? Itu yang enggak aku suka sih. Loh, kenapa? Konsisten itulah yang membuat aku bosan. Jadi gini, kalau kamu pengen, kamu seneng main lah gitu ya. Main lah. Jadi ada beberapa hal, misal gini, ada beberapa hal ada yang asik. Tapi kalau suatu hal itu dipakai untuk mengarah ke komersil, ujung-ujungnya bakal bosan cuy. Ibarat kata traveling asik ya. Iya. Tapi kalau traveling udah ada embel-embelnya, kerja itu udah beda lagi feelnya. Tapi gitu kan. Tapi aku sebenarnya gini ya. Kamu pemikirannya bahwa itu kan musik itu ada seni ya. Seni dan mungkin dari kelompokmu itu banyak yang ngomong pengen seni itu besar, alias kamu pengen jadi besar, akhirnya kamu dapat duit, dapat dan lain-lain ya. Kalau aku prinsipnya gini, ya memang kalau memang nggak bisa diduitin ya memang kenapa harus ya kalau bisa kan diduitin sekalian gitu loh. Sih. Kalau jadi pekerjaanku sekarang adalah freelance ya. Jadi aku tuh suka banget yang namanya seni berbau seni ya. Terutama seni rupa lah. Ada gambar dan lain-lain gitu. Kalau aku mengikuti passionku dengan idealisku sendiri, siapa yang mau beli gitu loh. Gak hidup. Gak hidup. Nah, gak bisa makan. Jadi ya sampai saat ini pun aku klien mau minta apa gitu misalkan. Aku freelance ya. Aku kerja klien mau minta seperti apa ya aku harus ngikutin dia gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kalau di musik ya mungkin
sebenarnya ya kalau nggak bisa ngasilin duit kenapa nggak sekalian aja gitu loh. Memang kalian konsisten dengan itu, terus kalian bisa besar pelan-pelan. Mulai pasti nanti ada kayak tim IO atau apa mungkin. Iya sih, harusnya Aku bisa. nggak paham yang namanya musik ya sebenarnya. Harusnya bisa sih. Cuman dulu ya itu sering bosen juga, bukan bosen sih. Jadi kan semua musik aku dengerin sih. Dari metal, terus punk rock, terus bener-bener yang pure punk, NoFX, gitu-gitu. Kill Terus, All the White Man, Rancid, sempet dengerin. Itu masuk juga rock and roll, blues dan lain-lain gitulah. Sempat masuk juga. Nah, beberapa kali aku mainin feel-nya dapat, tapi untuk konsisten itu yang bikin boring. Ya itu tadi, bermusik hanya untuk menghibur diri aja sih sekarang. Kayak misal lagi tongkrong di kafe lah. Kemarin terakhir kapan sih lupa, sama anak-anak kampus lagi nongkrong terus gini, gue kan bisa nyanyi tuh, bisa main musik tuh, terus kamu nyumbang, ya oke lah main, hitung buat selain buat ngibur diri, buat ngibur teman gitu. Nah sekarang sekedar untuk itu aja sih. Nah, kalau kita bicara masa lalu kita gimana. Terus kira-kira kedepannya apa nih? Kamu barusan resign, aku yang belum dapat kerja. Jadi gini, sebenarnya ini masalah stigma orang dulu dan stigma orang tua zaman dulu ya. Iya. Gini, ketika aku lulus SMA, aku kudu kuliah, terus aku kudu kerja kantoran. Nah, padahal stigma itu nggak sepenuhnya bener sih. Ibarat kata, kalau memang nggak nyaman, kalau memang nggak bisa kerja di kantoran, nggak bisa dengan ibaratnya bekerja dengan corporate lah. Iya. Nah, bekerja dengan perusahaan gitu, jalan sendiri juga bisa sih, buka usaha gitu juga bisa. Atau juga zaman sekarang udah digital kan, nggak susah kayak dulu kan. Karena promosi betul harus badannya harus sewa tempat, harus gimana, butuh budget lebih lah. Kalau sekarang ada sosial media gitu. Kalau kata kayak diri kamu sendiri nih, sekarang berarti bikin gambar ya? Iya, aku gambar untuk klien lain. Nah, termasuk itu juga sih. Jadi kalau dulu itu kan mungkin seni desain visual belum ada ya, karya digital. Mungkin digital, lebih tepatnya ke digital. Kan digital kan kita bisa tahu. Karya digital belum ada dan tentu prosesnya lebih sulit karena butuh file bentuk fisik gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang kan ibaratnya kayak kamu sendiri gini, bikin file cuma butuh ya ada aplikasinya gitulah. Iya, udah ada aplikasi sendiri. Itu jual lewat situ beres. Iya, platform. Ada platform. Jadi malah nggak butuh modal banyak sih. Nah, berkata pembelinya juga, kliennya juga udah mencakup, udah bukan mencakup lokal lagi kan. Kayak kemarin bikin terakhir dibeli sama orang mana tuh? Terakhir aku nggak salah tuh banyaknya sih US ya, tapi ada kemarin ada Kanada sama mana ya? Kanada kayaknya, ada baru Kanada terakhir. Kanada. Orang Kanada. Ya bayarnya nggak seberapa sih, cuman kan kalau dirupiahkan lumayan dari dulu. Sedikit-sedikit lah, maksudnya itu kan buat freelance aja. Tapi kan sebenarnya ada tekanan dari orang tua kalau aku suruh masuk kerja lah maksudnya. Dari cewekku juga suruh kerja untuk biaya nikah dan lain-lain. Ya udahlah, aku jalanin aja dulu. Kalau memang freelance ku lancar ya aku udah nggak usah kerja. Iya. Gitu. Tapi emang enak yang kayak gini sih.
bangunnya boleh siang, Nah, boleh main kemana saja, kerja happy. Nah. sangat happy. Sangat happy. Itu yang susah ya sih, benernya. Susah, sangat susah. Kita kerja menikmati dengan pekerjaan kita tanpa capek, alias kita lelah itu hal yang wajar. Tapi kalau kita senang sama pekerjaan kita, alias menikmati pekerjaan kita, itu pasti nanti bakalnya jadi kita nyaman sendiri kok. Nggak ada yang namanya rasa bosan ya, mungkin bosan-bosan kecil lah cuman ya, tapi lebih tepatnya itu kita bahagia dengan passion kita. Makanya aku kembali tadi kan aku menanyakan kamu, kenapa kok kamu nggak lebih fokus ke situ dulu. Iya sih, harusnya bisa ya cuy ya. Harusnya bisa. Ya next lah, coba kita bikin project. Siap. Belum pernah kan. Yuk kita makan nasi gorengnya. Udah. Aduh, udah. Sebenarnya nggak lapar sih. Udah adem bro. Nggak masalah lah. Kita makan dulu ya. Thank you. Bye. Bye. Like, share, dan subscribe ya. Nera gelem ya wis to benjer ki.